Saya ulang atau saya mulai ya sekarang ya. Nah, bagian dari pertemuan hari ini sudah masuk ke chapter 6. Ya, kalau sebelumnya itu kan ada OSPF ya. OSPF kalau sekarang kita masuk ke dalam multi area OSPF. Artinya dia tidak hanya bermain di satu area, dia bisa dimulai dengan beberapa area. Itu pengertian daripada multi area OSPF ya. Next. Nah, ada beberapa bagian ya. Ada 4 ya bagian penjelasan nanti. Yang pertama, sebelum kita menyelesaikan chapter ini, ya harus kita pahami apa itu multi area OSPF. Kemudian menjelaskan bagaimana multi area OSPF itu dia memiliki link state. Link state itu sama seperti kalau di Windows itu ada link. Misalnya kita klik di bagian komputer itu untuk mengisi IP itu kan ada link. Apalagi IP versi 6 itu ada. Kemudian explain menjelaskan bagaimana OSPF neighbor agencies. Artinya agent itu neighbor, kalau dalam bahasa Inggrisnya neighbor. Neighbor itu tetangga ya. Jaringan yang terhubung atau yang nanti akan kita koneksi area yang berbeda itu neighbor, tetangga. Misalnya kita punya rumah nih. Bina Dharma ini bertetangga dengan ada kampus baru ya di situ ya. Yang di dekat itu. Apa tuh dekat jembatan kuning itu, Haji Umar sebelah kiri. Pernah ngeliat enggak kan? Bukan ya, bukan kampus. Saya lihat kemarin-kemarin itu kayaknya kampus MBC. Sekolah STEMIC kayak. Nanti kamu lihat. Kan ada tetangga. Ya. Tetangga, kampus sama kampus. Nah, itu neighbor. Setara ya. Kalau di OSPF. Kalau misalnya kampus Bina Dharma bertetangga dengan Toyota, ya beda ya. Kan sama-sama pendidikan. Kalau kampus sama kampus itu pendidikan. Terus konfigurasi multi area OSPF versi 2. Ya, versi 2 tuh IP versi 4 ya. Kalau versi 3 IP versi 6. Konfigurasinya, terus verify atau verifikasi versi 2. Ya, masuk ke dalam multi area OSPF. Yang pertama single area OSPF. Ya, dia memiliki large routing table ya. Dia bisa memiliki routing table yang cukup banyak ya. Large link state database LSDB, dia ada link state database ya. Frequency SPF algorithm kalkulasi ya. Dia nanti ada kalkulasinya, ada misalnya kita show run conf akan nampil algoritma dan semuanya, config-confignya ya. Ini contoh dari single ya. Ini satu area. Kita lihat area arsir yang warna di arsir warna ini ya, kuning ini ya. Ini masih dalam satu area. Dia ada router 1, router 2 ya.
sebagai networknya ya, network R1, network R2 connect jadi single area. Kemudian kalau untuk ke multi area OSPF syaratnya dia harus memiliki hierarki ya. Hierarki network design and the main area is called the back one area. Jadi dia memiliki area 0, kemudian bisa juga area 1, area 51. 0, 1 dan 51 tuh untuk membedakan ya. Tidak boleh area itu sama, misalnya yang ini 0, yang ini kita buat 0, nggak boleh ya, nggak boleh, harus dibedakan. Misalkan saya mau buat 3, ya boleh, yang penting berbeda setiap area itu ya. Ya nanti kita latihan, ada latihan. Ya, next ya, OSPF 2 layer. Dia melewati backbone area, non backbone area. Ya, jadi dia connect-nya bisa melewati backbone area dan juga tidak melewati backbone area. Ya, backbone itu yang menghubungkan kabel ini nah ya, bisa juga antara R1 dan R2. Kita cek. Nah, ini contoh OSPF router. Area 1, sorry saya dari 0 dulu ya. Area 0 itu ada yang menghubungkan area 1 dan area 51 ya. Jadi area 0 ini R1-nya dan R2 ya menghubungkan 1 dan 51 ini. Ya, sekarang backbone router. Nah, jadi backbone-nya ada di area 0 ya. Next. Area border router ABR kalau kita cek nanti ada ya di OSPF ini. Di R1, R2, ASBR-nya juga di R1. Ya ini OSPF type-nya ya. Tipe OSPF-nya 1 router LSA, penjelasannya 2 network LSA, 3 dan 4 summary LSA. Dan seterusnya ya. Nanti kita cek sama-sama. OSPF LSA tipe 1. Tipe 1 tipe 1 ya. Yang menghubungkan ASBR dan ASBR 1. ASBR 1 dan ASBR 2. Dan sampai ke router ini ya. Dia komunikasi. Ya, next kita lewatkan dulu. Karena slide-nya banyak ya, jadi saya ambil yang penting-penting saja. Nah, untuk melakukan cross check OSPF routing table, silakan misalnya show IP route. Dia akan tampil kalau kita sudah config ya.
tampil, kita bisa lihat di sini ya. Kalau kita sudah konfigurasi dan connect, kan tampil penjelasannya itu ada di sebelah sini. So, misalkan dia menggunakan IP versi 6. So, IP versi 6 root. Dan seterusnya. Oke. Sekarang kita masuk ke bagian yang kedua, konfigurasi multi area OSPF. Ini yang nanti kita untuk latihan ya. Implementing multi area OSPF, ya kita lewatkan saja dulu. Nah, ya contohnya seperti ini, ya. Kalau kita sudah koneksi, ya, kita sudah config, ya. Setiap kalau di sini giga ya, giga 0, giga 1, terus S0 serial 000 ini sudah kita config, kita hubungkan, koneksikan antara satu dan lain, baru kita masuk ke router OSPF. Misalnya router OSPF 10 ini ID, boleh. Jadi Pak, saya mau buat 30, ya boleh. Itu kan inisial saja. Ya, Pak, boleh tidak? Inisialnya berupa huruf, nggak boleh. Ya. Yang boleh berupa angka. Ya, ingat ya. Router ID 1111 ada 4 kali. Misalnya Pak, boleh nggak angka? Nggak boleh. Boleh nggak huruf? Tidak boleh ya. Yang boleh dia angka, number, dan seterusnya ya. Baru network masukkan network masing-masing. Kalau di sini ada berapa network? Coba saya tanya. Ayo. Kevin, ada Kevin? Ada berapa network pin? Kalau di sini. Aduh, sorry. Berapa network ini? Ada berapa network? Ayo. Ada 6. Ada 6. Ada berapa? Ayo, jangan ragu-ragu. Belajar. Ada 3. Ya, ngomong pakai bahasa Indonesia ya. Karena saya sharing sedikit di rumah kami, anak saya dari semenjak dia bisa ngomong, yang cewek terutama, kami pakai bahasa Indonesia. Jadi ketika di kampung-kampung dia pakai bahasa Indonesia, dibilang orang, oh orang mana dek? Orang Jakarta ya? Enggak, orang sini lah katanya. Iya, jadi belajar pakai bahasa Indonesia. Nanti pengalaman istri saya itu, dia kuliah di Unpad ya, di Bandung. Dia pakai bahasa Indonesia terus. Jadi orang nggak paham, tidak tahu bahwa kita berasal dari Palembang. Kita kan belajar bahasa Indonesia ya, bahasa Indonesia. Ada berapa? Ya, networknya ada berapa ini? Ayo, cepat. Ada 3. Ya, ini kamu bisa lihat di sini. Ini kan dimasukkannya. Network 10.1.1.1. Netmasknya 000. Kenapa jadi 0? Ya dikurang ya. Dikurangi. Ya. Dikurang 255. 255 dikurang 255 jadi 000 hasilnya. Network 10.1.2.1. Network 192.168.10.1. Nah itu ya. Jadi ada 3. Kita aja lihat aja routernya, berarti ada 3 network. Tapi kita ambil IP yang ini ya. Yang ini. Nah. Yang ini.
Lihat aja rutenya, ada 3. Nah, kalau untuk IP versi 6 seperti ini, ya. OSPF. Nah, kalau kita ingin melihat, ya, coba perhatikan. So IP root OSPF, untuk melihat summary-nya kita bisa lihat nanti akhirnya. Nah, akan tampil, ya. Gateway of last report resort in not set katanya kalau di sini. Kita bisa lihat nah di sini. OIA-nya IP-nya ini, nah, PIA 192.168.10.5. Serial 001. Kita bisa lihat di situ. Ya. Ini kalkulasi summary root-nya. Step 1-nya digambarkan seperti ini. Sampai dengan bit-nya. Nah, ini contoh, ya. Berarti summary ini di sini. Nah, ini berarti dia di R3, ya. Ini R1. Jadi verifikasi multi area OSPF, so IP OSPF neighbor, so IP OSPF, so IP OSPF interface, comment specific, IP protocol, so IP OSPF interface brief, so IP root OSPF, so IP OSPF database. Kalau versi 3 ya sama, cuman membedakan IP versi 4 dan IP versi 6-nya, ya. Itu yang membedakan. Oke. Saya rasa nanti kita cek-cek lagi. Coba kamu buka modul yang ada di e-learning itu, ya. Cari OSPF, ya. Kita latihan dulu.